Mama rasa udah waktunya kamu cari perempuan lain yang bisa kasih kamu keturunan laki-laki. Aku harus kawin lagi. Aku nggak sanggup, Ma. Bayi dalam kandungannya tidak bisa diselamatkan, Pak. Sepertinya Ibu Melati akan sulit untuk memiliki keturunan lagi, Pak. Masukin dia ke keluarga Bayaguna sebagai menantu. Karena cuma ini kesempatan aku, Ma. Kesempatan aku untuk membalaskan dendamku kepada keluarga laki-laki jahanam yang sudah membunuh ayah. Maafin aku ya, aku nggak sengaja jatuhin foto kita. Ini tuh sebuah petanda kalau kita nggak usah ikutin permintaannya Mama. Udah ya Melati, aku nggak mau alasan apapun dari kamu. Pergi secepat. Sekarang Melati. Karena kamu ingkar janji, maka Mama blokir semua akses ruangan kalian. Sampai kapanpun aku nggak akan sudi, Ma. Mas itu Mas. Kita harus gimana sekarang Mas? Kalau nggak segera dioperasi, kita mungkin akan kehilangan Sila Mas. Kita harus gimana Mas? Kamu anak yang tidak saya harapkan. Kamu harus rasakan apa yang saya rasakan. Mas. Mas. Ah! Aku akan lakuin, Ma. Aku akan lakuin semua permintaan Mama. Tapi tolong, Ma, selamatkan
Silakan dimulai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Wira Baraguna bin Oni Baraguna, saya nikahkan dan kawinkan saudara dengan saudari Aura binti Sumargo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Aura binti Sumargo dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi semuanya? Sah? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, sekarang kalian berdua sudah sah menjadi suami istri. Selamat ya. Semoga kalian bahagia. Silahkan dipakaikan cincinnya. Wira. Kamu di sini sih, Mas? Ini kan malam pengantin kamu, Mas. Kamu harusnya ada di kamar Aura sekarang. Mas, ayo bangun, Mas. Mas. Aku nggak mau lagi. Dia tuh bukan istri aku. Jadi aku nggak perlu temenin dia. Aku cuma mau sama kamu di sini. Ya. Mas, kamu jangan kayak gini, Mas. Melati, aku nggak mau sama perempuan lain. Aku cuma mau kamu. Wira, ngapain sih kamu ngendon terus di kamarnya Melati? Ini kan malam pengantin kamu. Kamu itu harusnya sama Aura. Wira, Mama minta sekarang juga kamu lakukan kewajiban kamu terhadap istri baru kamu. Melati, Melati kamu jangan egois ya. Kamu ingat kan perjanjian kita seperti apa? Sekarang juga kamu antar Wira ke pavilion tempatnya Aura. Atau kalian mau lihat Mama umur pendek? Mas. Melati, aku mohon sama kamu, aku nggak bisa, aku nggak sanggup ngelakuin ini. Please. Mas. Dengerin aku ya.
Mama seneng banget kamu udah bangun, sayang. Gimana perasaannya? Udah enakan? Masih ada yang sakit? Ma, papa kok nggak ada? Papa di mana, Ma? Papa lagi sibuk, sayang. Ada kerjaan yang harus Papa urus malam ini. Tapi nggak apa-apa kan? Kan ada Mama. Mama di sini jagain Sila. Iya, Ma. Mama di sini, Sila jadi tenang. Ya udah, Sila istirahat ya. Tidur yang nyenyak. Pokoknya Mama akan di sini. Nggak akan pergi dari sini. Nggak akan kemana-mana. Gue keluar dulu angkat telepon. Bentar ya. Ya, men. Oke. Wah, ini penyanyi kok bukan Aura? Balik gue tuh disini pengen nonton Aura. Kenapa harus diganti nyanyi? Tenang, say. Mulai hari ini Aura itu udah gak nyanyi lagi di sini. Soalnya dia itu udah naik level. Dia itu udah nikah sama orang yang tajir. Mami gak salah bebein deh. Orang tajir apaan? Orang cuma jadi istri siri anak Baraguna kok. Enggak mungkin. Anak Baraguna kan cuma Wira, suaminya Melati. Tadi lo ngomong apa? Gue nggak salah dengar. Sekarang kata lo Aura udah jadi istri siri anaknya keluarga Baraguna. Lu siapa ya? Datang-datang main nyolot. Emangnya lu siapanya Aura? Hah? Lo sendiri ngapain di sini? Lo kan ngomong ke dia kalau. Lo jawab pertanyaan gue. Lo ngomong apa tadi? Aura nikah siri sama keluarga putra anak Baraguna. Bener nggak? Jangan ngangguk-ngangguk doang lah. Woi, gagu. Woi, apa sih tuh ngomong ke dia? Diam dulu. Masih berani lo datang sini? Lu kenal dia, Fat? Siapa dia, Fat? Dia? Cuman topeng monyet yang bisa naik motor. Pernah ngerasain digebukin sama topeng monyet nggak? Hah? Ya ampun, Rifat! Fat! Lu harus bertahan ya. Kita ke rumah sakit ya, Fat. Ayo, Fat. Bu Melati. Bibi kok di sini? Ini jam berapa emangnya? Masih subuh, Bu. Bibi sengaja datang subuh biar bisa gantiin Ibu jagain Non Sila. Subuh. Berarti malam sudah lewat. Lantas gimana semalam? Apa Mas Wira dan Aura mereka sudah menghabiskan malam bersama? Selamat pagi, Mas.
Semalam indah sekali, Mas. Aku gak boleh cengeng. Aku sudah menyetujui semua ini. Artinya aku harus kuat. Sekarang aku harus pulang dan temuin Mas Wira juga Aura. Semalam. Jadi kita. Iya. Kamu belum ingat. Padahal semalam berkesan banget buat aku. Kesan. Untung semalam Wira gak sadar. Jadi aku sempat taruh bercak darah ini di spray. Mas Wira belum ke kamar ini. Apa Mas Wira masih tidur? Apa Mas Wira begitu menikmati waktunya bersama Aura?
sama kamu hari ini. Iya sayang. Aku lagi membayangkan gimana kalau nanti Sila tahu soal Aura. Sila nggak perlu tahu apapun kan, Mas? Lagi pula Sila juga masih sangat kecil untuk mengerti apapun. Apapun yang terjadi, pokoknya kita harus tetap menjaga Sila dari semua ini ya, Mas. Tapi jujur, aku ini benar-benar merasa bersalah. Aku merasa aku udah hianatin kamu sama Sila. Udah ya, Mas. Ini semua kan bukan salah kamu. Dan ini semua adalah kewajiban kamu yang kamu lakukan untuk keluarga kamu. Tapi bisa nggak sih, Mas? Kita sekali ini aja nggak usah bahas soal ini ya. Kali ini aja, aku juga capek. Woi, berhenti! Mas, Apa masalah orang ini? Berhenti! Siapa dia? Ini orang bahaya banget sih. siapa sih, Mas? Kak, Ya, Vin. ada apa sih, Kak? Kamu diam. Gue mau ngomong sama lo. Vin! Apa-apaan sih, Vin? Sadar nggak yang kamu lakuin tadi itu bahaya? Bisa celakain kita. Kak, kenapa sih, Kak? Itu muka Kakak lihat dong. Babak belur, kenapa? Udah, kakak nggak kenapa-napa. Kamu nggak usah mikirin kakak. Suami kamu nih punya masalah. Lu pikir gua nggak tahu? Lu nikahin cewek secara siri biar dapetin anak cowok? Hah? Vin, saya juga nggak mau, saya terpaksa. Terpaksa gimana? Kak, udah jangan kayak gini dong. Nggak bisa, suami kamu ini harus kakak kasih pelajaran. Lu pikir gue sebagai kakaknya akan diam aja? Enggak! Kak, udah Kak, jangan kayak gitu. Apa-apaan kamu, Vin? Hah? Kamu nggak tahu apa-apa, kenapa kamu pukul saya? Mas! Asal kamu tahu ya, saya juga terpaksa! Cukup! Mas! Mas, udah, Mas! Cukup! Mas! Udah, cukup! Cukup! Mati! Aduh! Kakak minta maaf, kamu nggak apa-apa? Kakak minta maaf, Erika. Nggak usah. Udah, cukup! 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 Mas! Tunggu di sini. Aku mau bicara sama kakak. Ayo, Kak. Semua ini bukan karena Mas Wira mengkhianati aku, Kak. Tapi emang aku malah yang mendorong Mas Wira untuk ngelakuin ini. Jadi udahlah, kakak ngerti aja. Ya di situ juga kamu salah dong. Kamu juga ngapain coba ngedorong Wira untuk nikah sama perempuan lain? Ya karena mamanya Mas Wira nyawanya jadi taruhannya. Ya aku mau gimana lagi? Aku nggak punya pilihan, Kak. Ini apa sih, Di? Kok dia bisa setega itu maksain kamu untuk ngelakuin hal seperti ini? Dia nggak punya perasaan apa? Kamu harus tolak semua rencana mereka. Ya emang kakak pikir aku sama Mas Wira nggak mati-matian mencoba untuk menolak rencana ini? Ya udah, misalkan kamu sama Wira nggak bisa nolak, kamu tinggalin Wira. Tinggalin ibunya yang toksik itu. Ngapain sih mikirin mereka terus? Biarin aja mereka menggila dalam semua permainan keinginan mereka ini. Ada kebahagiaannya Sila yang juga aku harus pikirin, Kak. Sila itu dekat banget sama ayahnya. Seorang ayah adalah cinta pertama anak perempuannya. Jadi Sila sangat mencintai ayahnya. Kak, aku juga nggak mau Sila merasakan apa yang dulu pernah aku rasain. Aku tinggal di panti asuhan. Aku nggak punya orang tua. Aku sendirian, Kak. Surprise! Mulai hari ini, aku resmi jadi kakak kamu. Aku akan lindungi kamu seperti malaikat pelindung. Malaikat pelindung? Iya. Dan aku akan mengusir semua kesedihan dari hati kamu. Lihat. Hati aku ketahuan. Aku beruntung bisa ketemu sama keluarga kakak.
Aku diadopsi, aku punya ayah, punya ibu. Aku punya kakak yang baik dan selalu menjaga aku. Aku cuma mau Sila merasakan kebahagiaan itu. Aku mau Sila punya keluarga yang lengkap dan selalu bersama, itu aja. Nggak ada yang boleh tahu tentang itu. Ya, enggak, kakak juga nggak kenal. Cuman yang kakak maksud itu, namanya kamu mau masukin orang baru, apalagi wanita baru dalam rumah kamu. Kamu tuh nggak boleh sembarangan, harus hati-hati. Aturannya kamu selidikin dulu secara teliti latar belakang itu orang siapa. Ya semuanya udah diselidikin sama mama mertua aku. Kak, lagi pula rasanya akan lebih mudah untuk aku kalau aku nggak tahu banyak soal orang itu. Sebagai istri rasanya akan lebih mudah kalau aku tutup mata dan tutup telinga aja. Karena kalau aku semakin tahu banyak, itu akan semakin menyakiti aku. Melati udah cerita semuanya. Terus sekarang gimana? Kamu mau minta maaf? Masa mimpi lo. Apapun alasannya, lo tetap salah di mata gue. Gue ngerti lo punya tanggung jawab sebagai anak. Tapi jangan lupa juga lo punya tanggung jawab sebagai suaminya Melati. Sekali lagi lo sakitin hati adik gue lebih dalam, lo gak akan lepas segampang ini. Aku duluan deh. Sayang, kamu nggak apa-apa kan tadi kena tembak? Aku nggak apa-apa. Udah kita ke rumah sakit sekarang. Sila nungguin kita loh dari tadi. Bagus, semuanya baik. Ada kabar bagus buat kamu, Sila. Hari ini kamu udah boleh pulang. Alhamdulillah ya. Sila udah boleh pulang. Gabut banget deh di sini terus. Jalan-jalan aja dikit kali ya. Biar cepat gede, bulunya jadi bagus, mengkilat. Aku harus bisa ambil hati Buniar. Dia kunci di rumah ini. Enak, makannya enak. Hai Ma, ya ampun, lucu banget kucingnya Mah, gemes, terawat banget lagi Mah, sama kayak tanaman di luar terawat banget Mah. Aduh aku tuh pengen banget tahu Mah punya kucing sama tanaman, cuma aku tuh takut banget Mah nggak bisa ngerawatnya. Ajarin dong Mah. Ini saya. Lucunya. Pertama, kalau mau belajar, lihat aja tutorial di internet. Kedua, kamu gak usah sok akrab sama saya sampai panggil mama segala. Ketiga, fokus sama tugas kamu.
Melati beruntung banget bisa ketemu cowok kayak Mas Wira. Udah ganteng, kaya. Pesta pernikahannya juga pasti gede-gedean deh dulu. Tante ini siapa? Kok bisa di kamar mama dan papa? Tanpa izin, lalu kamu tidur di ranjang kami berdua. Mbak, udah deh Mbak, ini masalah kecil. Gak usah digede-gedein gitu Mbak. Gak usah digede-gedein kamu bilang. Aura, kamu tidur di ranjang saya dilihat anak saya yang masih kecil. Di mana pikiran kamu? Kamu pikir ini masalah kecil? Mbak, itu kan gak sengaja. Kesandung itu gak sengaja, Aura. Tapi masuk ke kamar orang lain terus tiduran di ranjangnya itu bukan gak sengaja. Gawat. Melati malah besar. Jangan sampai Sila dengar. Bi. Iya Pak. Bi, tolong jagain Sila ya. Ya udah Mbak, udah. Aku minta maaf. Terus apa? Masih mau diperpanjang masalahnya? Hah? Kamu bahkan gak kelihatan sama sekali menyesal nikah sama saya, Aura. Loh, Mbak jangan nyolot dong. Mbak inget ya, saya juga istrinya Mas Wira. Bukan cuma Mbak doang yang istrinya Mas Wira. Posisi kita sama ya, Mbak? Nanti. Aura, kamu ngapain di sini? Dia bukan cuma di sini ya, Mas. Tapi dia juga tidur-tiduran di ranjang kita. Kamu lihat gak ini? Aura, kamu ini apa-apaan sih? Loh, Mas Wira nyalahin aku juga?
Jelas kamu salah. Tindakan kamu ini seperti tindakan yang gak tahu diuntung. Mas Wira kok tega sih sama aku kayak gitu? Mas Wira dan Lati, tolong ya. Sekarang ini aku istrinya Mas Wira. Aku punya hak yang sama loh sama Mbak Melati. Bahkan lebih. Lebih? Apa maksudnya lebih? Oh iya Mbak, aku loh yang nantinya bakalan lahirin anak laki-laki buat Mas Wira. Sedangkan Mbak Melati udah gagal jadi seorang wanita. Berani-beraninya kamu bilang Melati gagal? Emang kenyataannya kayak gitu, Mas. Kalau berhasil, Mbak Melati udah kasih anak laki-laki buat Mas Wira. Gak mungkin ada aku di sini, Mas. Aku yang bakalan lahirin anak laki-laki buat Mas Wira. Sedangkan Mbak Melati, ya mungkin udah gak ada harapan buat hamil. Bener-bener wanita yang gak tahu diuntung. Ada apa ini? Bu, ini semua salah saya, Bu. Saya cuma pengen lebih dekat sama Mbak Melati. Karena saya pikir sebagai istri baru, saya harus berusaha mengenal keluarga suami saya dengan baik. Tapi ternyata Mbak Melati nggak suka dengan keberadaan saya, Bu. Saya salah, Bu. Saya nggak seharusnya mengganggu kebahagiaan mereka, Bu. Ya udah, lain kali nggak usah diulang lagi kesalahan ini. Saya nggak suka ada keramaian. Saya mau semua orang yang tinggal di rumah ini ikut aturan yang sudah saya tetapkan. Sekarang kamu balik ke kamar kamu. Istirahat. Mas Wira, Mbak Melati, maafin saya ya. Tadi saya udah lancang. Please. Oke. Masalah ini Mama anggap sudah selesai. Dan kamu Melati, masalah kecil seperti ini nggak usah dibesar-besarkan. Maaf, Ma. Tapi ini bukan masalah kecil buat aku. Awalnya memang aku udah bersiap-siap untuk mengalah. Tapi setelah aku tahu sifat aslinya Aura, aku memutuskan aku harus mengambil tindakan. Tindakan apa maksud kamu? Ya Mama harusnya tahu dong kalau semua yang dia bilang itu tadi bohong. Dia menyelinap masuk ke rumahku, Ma. Ke kamar aku. Niat baik dari mana? Emang ada orang dengan niat baik lancang masuk kamar orang lain tiduran pula di ranjangnya? Mama kan tadi udah bilang, masalah kecil seperti ini nggak perlu dibesar-besarkan. Ya tapi ini bisa terjadi lagi suatu hari nanti, Ma. Makanya aku minta sama Mama, Aura harus dipisahkan dari keluarga inti Mas Wira. Dia harus tinggal di luar area rumah ini. Dia tinggal di pavilion. Ya tapi kan masih satu area, Ma, dengan rumah ini. Kamu jangan lancang. Kamu jangan minta yang macam-macam. Jangan minta sesuatu yang nggak mungkin Mama kabulkan. Ma, aku mohon. Ini semua demi kesehatan mentalnya Sila. Mama pernah nggak bayangin apa perasaannya Sila kalau sampai Sila tahu papanya udah menikah lagi sama perempuan lain, Ma? Kamu tenang. Aku akan ikutin kemauan kamu ya. Aku akan bawa Aura pergi dari tempat ini. Dia akan pisah sama kita jauh dari rumah ini ya. Enggak. Kenapa sih, Ma? Kenapa? Kamu tanya kenapa? Kamu pikir Mama mau membiarkan Aura tinggal jauh dari Mama? Kalau Aura tinggal jauh dari Mama nggak akan bisa kontrol hubungan kalian. Tapi Mas, Aura tetap tinggal di rumah ini, Wira. Mama nggak mau ada kemungkinan hubungan kamu jadi jauh sama Aura. Nggak bisa. Kamu itu harus selalu dekat sama Aura. Bukan cuma sampai dia mengandung, tapi sampai anaknya lahir, sampai kontraknya selesai. Ya tapi emang nggak harus. Kamu ngasih anak laki-laki aja nggak sanggup ke Wira. Kamu mau ngatur-ngatur siapa yang boleh dan tidak boleh tinggal di rumah ini. Kamu pikir ini rumah kamu ya? Bukan.
rumah Wira. Rumah saya. Kamu nggak punya hak di sini. Ma, please jangan ngomong kayak gitu sama Melati. Memang kenyataannya seperti itu. Terus Mama harus ngomong apa? Mama boleh menyakiti aku, Ma. Tapi aku mohon sama Mama, jangan sakitin Sila. Perbuatan Aura itu benar-benar bisa melukai psikologinya Sila, Ma. Dia masih kecil. Nggak seharusnya dia mengalami melihat semua ini. Cucu perempuan dari dulu memang tidak terlalu diharapkan di keluarga ini. Jadi kamu nggak perlulah terlalu keras berusaha untuk menjaga kesehatan mental anak kamu. Yang ada nanti dia tumbuh jadi perempuan yang lembek, gampang nangis, kayak ibunya. Ternyata Sila emang gak ada artinya ya buat Mama. Pembicaraan kita kali ini sudah selesai buat Mama. Belum, Ma. Aku minta maaf sama Mama. Tapi aku gak bisa tinggal di tempat dimana anakku aja bahkan gak berharga. Kalau emang Aura gak bisa pergi, aku sama Sila yang pergi. Enggak, kamu jangan asal bicara ya, sayang. Oh, jadi kamu mau pergi? Ya udah silakan, pergi aja. Ma, Kalau dia mau pergi ya nggak apa-apa. Biar aja dia pergi. Mama nggak peduli, Wira. Buat Mama yang pergi. Mama punya cucu laki-laki yang dia nggak bisa kasih. aku mohon sama kamu nggak serius kan tadi? Kamu nggak mungkin pergi kan? Udah, Mas, udah cukup ya. Aku mau beresin barang-barang. Cuman hal kecil aja, aku sampai dimaki-maki kayak gitu. Punya dia ratu apa di rumah ini? Awas ya kamu Melati. Begitu aku umumkan kehamilan ini, aku pasti kamu akan terusir dari rumah ini. Sayang, aku mohon sama kamu, jangan ambil keputusan seperti ini. Bisa nggak aku tanya satu pertanyaan aja sama kamu, Mas? Menurut kamu, apa kita masih bisa mawadah bersama? Kalau hidup kita terus kayak gini, Mas. Menurut aku enggak, Mas. Jadi aku minta maaf. Aku nggak bisa menuhin keinginan kamu untuk terus tinggal di sini, di bawah satu atap sama perempuan itu. Nanti aku mohon. Seperti yang aku bilang tadi, Mas. Aku nggak apa-apa kalau aku yang disakitin di sini. Tapi aku nggak mau, Mas. Sila tumbuh harus melihat ini semua. Aku tahu ini susah buat kamu, aku tahu ini berat. Tapi aku yakin banget kita bisa lewatin semua ini. Ya, mohon sama kamu harus sabar. Kita akan cari jalan keluar. Keputusan aku udah bulat, Mas. Jadi tolong izinin aku pergi. Ini demi anak kita, Mas. Aku mohon. Oke. Mas, enggaknya izinin aku pergi sampai semuanya itu jelas. Sampai kita tahu dia itu mengandung atau enggak. Kalau seandainya dia mengandung? Kalau memang dia mengandung anak laki-laki, aku akan tinggal di tempat lain sampai dia melahirkan.
Aku gak mau kehilangan kita, Mas. Dan kalau aku harus terus tinggal di sini dan hidup dengan kondisi kayak gini, aku takut aku akan kehilangan diri aku juga. Jadi tolong izinin aku dan Sila pergi ya, Mas. Mama kok bawa koper? Kita mau kemana? Bah, kok bisa tante yang waktu itu selamatin Sila tidur di kamar mama? Itu karena mama yang minta tante baik itu untuk kerja sama mama, Sila. Oh gitu, mah. Biar saja hati aku sakit, gak apa-apa. Asal hati Sila jangan. Apapun yang terjadi, aku harus tetap jaga kehormatan Mas Wira sebagai ayah yang sempurna di mata Sila. Lagi pula, Mas Wira memang gak pernah hianatin aku. Dia sendiri kan juga terpaksa menerima kehadiran Aura. Sebagai seorang ibu dan istri, aku harus bisa berbesar hati. Kasihan Melati. Pasti sakit sekali rasanya. Harus terus berbohong seperti ini demi menjaga perasaannya Sila. Saudara Kevin, kami dari kepolisian. Anda kami tangkap. Tangkap apaan sih, Pak? Anda bisa jelaskan nanti di kantor polisi. Kenapa? Kamu pikir setelah kamu ngacak-ngacak bar saya, terus kamu melukai Rifat ponakan saya, kamu bisa bebas begitu aja? Jangan harap ya. Pak Iman, Pak Raka, bawa dia ke sel. Pak, ini saya nggak ada salah, Pak. Pak, jangan. Karena kasus ini akan diproses secara hukum, maka kamu berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari pengacara. Pengacara? Pasti mahal. Gue mana ada uang buat bayar pengacara. Dan tidak Mama di sini sama Sila. Papa tidur di sini juga kan, Ma? Iya sayang. Papa tidur di sini kok sayang. Papa akan selalu temenin kamu ya. Tidur sayang.
sama Sila nggak bisa kan tinggal di sini terus-terusan. Jadi aku mohon sama kamu, tolong carikan tempat tinggal yang baru untuk aku sama Sila. Oke. Melati. Tapi setelah kamu tenangin diri kamu. Atau kamu lebih milih aku sendiri aja yang cari tempat tinggal barunya, yang jauh dari kamu dan sulit kamu jangkau. Kamu ngomong gitu sih? Ya aku minta maaf, Mas. Selama ini tuh aku selalu membayangkan aku punya keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Tapi bayanganku itu sekarang cuma mimpi, Mas, yang gak akan pernah bisa jadi kenyataan. Karena sekarang ada aura di antara kita. Ya kecuali kalau kamu bener-bener paham arti makna dari kata adil yang sebenar-benarnya, Mas. Saya terima nikah dan kawinnya Aura binti Sumargo. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Oke. Kalau memang itu keputusan kamu, Melati, biar aku yang cari rumah baru buat kamu dan Sila. Satu keinginan aku, Melati. Aku cuma ingin satu. Aku ingin keluarga kecil kita ini bahagia. Sakinah mawadah seperti dulu. Gimana dong, Mas? Kan semuanya juga udah terjadi sekarang. Please, camkan satu hal di hati kamu, Melati. Gak akan pernah ada perempuan lain yang bisa menggantikan kamu di hati aku. Itu gak akan pernah mungkin. Karena cinta aku hanya untuk kamu, Melati, sampai kapanpun. Pejamkan mata ini. Tapi please, camkan satu hal di hati kamu, Melati. Gak akan pernah ada perempuan lain yang bisa menggantikan kamu di hati aku. Itu gak akan pernah mungkin. Karena cinta aku hanya untuk kamu, Melati, sampai kapanpun. Mas. Sayang, kamu kenapa? Nah. Aku gak bisa, Mas. Aku gak bisa berhenti bayangin kamu sama Aura
kalian juga ngelakuin hal yang sama, Mas. Melati, please, cukup Melati, cukup bahas dia Melati. Kamu pikir aku juga mau sama perempuan itu? Aku juga jijik Melati. Jadi kalau kita berdua, aku mohon gak usah bahas soal dia. Aku minta tolong sama kamu. Tolong hapus semua pikiran dan kenangan buruk itu. Aku gak mau ingat dia Melati. Kita ngobrol yuk. Melati. Bisa ini. Mas, aku gak mau, Mas. Aku mohon sama kamu, Mas. Tolong jangan malam ini ya, Mas. Aku butuh waktu, Mas. Ini bukan salah kamu, Mas. Aku tahu kamu cuma melakukan kewajiban kamu sebagai anak. Ini salah aku, Mas. Walaupun mulut aku begitu gampang berucap ikhlas, tapi sebenarnya aku cuma seorang wanita yang juga merasakan sakit, Mas. Karena aku harus berbagi laki aku cintai sama perempuan lain, Mas. Kamu tahu kan? Kamu tahu kan kalau aku nggak cinta sama dia, tahu kan? Ya, aku tahu, Mas. Aku cuma butuh waktu, Mas. Aku butuh waktu, Mas. Kamu tahu kan, Mas? Gak ada yang lebih baik dalam hal menyembuhkan luka selain waktu. Oke, iya. Aku akan kasih Melati. Aku akan kasih seluruh waktu yang kamu perlu. Aku akan tunggu kamu Melati. Aku akan tunggu sampai kamu benar-benar bisa menjadi Melati yang dulu. Oke? Ini biasa satu ya? Fat. Lo tau gak, orang semalam yang bikin lo luka udah mami jeblosin ke penjara. Serius, Mam? Ya serius lah, masa mami bohong? Lagian mami gak akan biarin dia orang itu bebas berkeliaran sementara Perempuan ini kerja di tempat tante saya. Jadi saya akan bertanggung jawab penuh atas apapun yang terjadi sama perempuan ini malam ini. Baguslah. Orang kayak dia emang tempatnya di penjara. Malam aku udah hubungin agent. Mereka ngasih rumah yang ini. Semoga kamu suka ya. Iya, Mas. Makasih ya, Mas. Jadi mulai sekarang, aku akan tinggal di sini. Hanya bersama putriku. Tanpa suamiku. Suamiku justru akan tinggal di rumah lain. Bersama istri mudanya.
Apa kita akan tinggal di sini? Iya, Sila. Sila suka nggak rumahnya? Suka banget, Ma. Rumahnya bagus banget. Sayang, yang penting Sila seneng kan di sini ya. Seneng banget, Pak. Makasih, Pak. Silakan Tuan. Tuan, apa yang harus saya siapkan? Mau minum atau mau makan dulu? Atau Tuan mau istirahat dulu? Bagus. Kamu sudah merawat harimau Papa dengan baik. Kopinya Tuan. Terima kasih. Tapi kamu tahu, ini semua tidak cukup kalau kamu tidak bisa memberikan cucu laki-laki buat Papa. Bukan cuma hotel, tapi seluruh kekayaan yang kamu miliki itu akan diserahkan sama Wira. Tapi Papa kan tahu, restoran yang dipegang sama Wira juga sedang mengalami penurunan omset. Papa nggak mau tahu, perusahaan itu mau untung atau rugi, bukan urusan Papa. Yang penting, Wira bisa memberikan cucu laki-laki buat Papa. Kamu ngerti? Ngerti nggak?